Haruskah saya trade setiap hari? Nah, banyak trader pemula itu atau yang baru terjun ke market itu ngerasa mereka itu harus trading setiap hari, harus beli saham setiap hari, harus open posisi setiap hari. Nah, kan sebenarnya nggak harus seperti itu. Tidak ada kewajiban kita untuk setiap hari harus selalu trading, harus selalu beli saham. Nah, itu nggak ada di market ya. Kalau teman-teman tahu, teman-teman trader-trader yang sudah lebih lama di market, trader-trader sukses yang bertahan di market itu sebenarnya ya nggak trading setiap hari juga. Mereka nggak beli setiap saham setiap hari gitu. Ada waktunya mereka ya stop juga untuk beli saham dulu, rehat dulu, seperti itu. Nah, karena kebanyakan mindsetnya trader-trader yang baru terjun ke market adalah kalau mereka tidak trade hari ini, mereka itu menganggap dirinya sebagai trader yang gagal gitu. Seakan-akan seperti ada hujatan jika mereka tidak trading dalam satu hari. Egonya itu seperti tersentuh dan terpukul jika mereka tidak trading setiap hari, padahal nggak ada kewajiban sama sekali untuk harus trading dan membeli saham setiap hari. Karena kenapa? Karena semakin sering kita trading, ada masalah-masalah yang sering timbul seperti itu. Nah, yang paling sering adalah ya FOMO. Kita itu kenapa mereka trader-trader itu banyak yang ngerasa harus sering trading, harus selalu open posisi, harus selalu beli, karena FOMO, karena takut ketinggalan. Mereka takut ketika market koreksi, tiba-tiba market itu rebound, mereka nggak ada di dalamnya, mereka itu tidak ikut di dalamnya. Padahal kan yang nggak ada masalah sebenarnya. Kalau rebound ya sudah, kita bisa ikut besoknya, seperti itu. Karena market kan sebenarnya nggak kemana-mana. Market tetap akan selalu ada peluang ke depannya. Tidak harus pada saat itu juga gitu. Trader yang baik kan harusnya menunggu konfirmasi, tidak hanya berspekulasi berharap pada keajaiban tiba-tiba market rebound di tengah market yang koreksi dalam gitu. Nah, selain itu ya mereka juga fokusnya ke jumlah tradingnya, nggak peduli kualitas trade-nya mau profit atau tidak. Seakan-akan ya itu sebagai, jika kita banyak trading kita dianggap jadi trader yang sukses, seperti ada kepuasan pribadi, ada kebanggaan pribadi ya, menganggap jumlah trade itu jika semakin banyak adalah prestasi gitu. Padahal ya nggak sama sekali. Trading sesedikit mungkin pun pada akhirnya kan yang kita cari adalah profit gitu. Nah, kalau kita terus memaksakan harus trade setiap hari, memaksakan open posisi sebanyak-banyaknya, padahal di tengah market yang tidak bagus, ya sama aja kita mencoba bunuh diri di market gitu. Faktanya adalah ya, yang harus teman-teman tahu, apalagi buat yang trader-trader yang baru terjun di market, adalah trader-trader profesional yang sudah sukses, yang sudah lama di market itu mereka nggak selalu trading tiap hari kok, nggak harus selalu setiap hari beli saham. Meskipun mungkin ada yang menarik, yang nggak harus ikut masuk juga, santai aja gitu. Apalagi kalau mereka tahu memang marketnya secara umum, secara keseluruhan memang lagi tidak baik-baik saja, ya mending menjauh dulu gitu. Karena fokusnya trader yang sudah sukses di market, yang sudah lama, itu adalah mencoba melindungi modal gitu, berusaha untuk tidak FOMO, menjaga modal mereka. Mereka hanya masuk di probabilitas tertingginya, yaitu di market-market yang sedang bagus, yang sedang bullish ya. Kalau market lagi bearish, lagi tidak menentu, lagi tidak jelas, ya buat apa meresikokan uang di situ gitu. Tuh, mereka trader-trader yang sukses itu ya selalu nunggu setup terbaik. Kalau memang kita tidak ada, selagi tidak ada muncul setup karena memang marketnya tidak mendukung, ya tidak perlu masuk. Jadi harus sudah punya sistem trading, harus sudah punya setup trading. Saya hanya akan trading jika kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, buat aja semacam seperti checklist. Nah, kalau checklist itu terpenuhi, barulah kita open posisi. Nah, kan sepertinya ya kalau checklist seperti itu kan kita bisa sebut ya filter trading itu. Nah, harusnya seketat mungkin kan ya, bagaimana yang bisa menghasilkan probability tertinggi buat kita ya. Salah satunya pasti kondisi market. Kalau kondisi market lagi tidak bagus, ya buat apa? Berarti kan probability kita untuk menang kan juga kecil. Jadi ya lebih baik stay away dulu, jauh dulu dari market seperti itu. Nah, kadang tidak trading ya adalah keputusan terbaik, betul. Ya kalau lagi market lagi koreksi, peluang kita untuk menang atau profit lagi kecil, ya buat apa kita memaksakan diri untuk trading? Karena tidak trading sendiri adalah bagian dari strategi trading itu sendiri.
Karena tidak ada kewajiban, sekali lagi tidak ada kewajiban di market kita harus selalu open posisi setiap hari. Apa resikonya jika kita trading setiap hari? Yang pertama, kita pasti over trading. Over trading ini nggak bagus, karena nanti jatuhnya adalah setiap analisa kita itu akan berdasarkan pada emosi. Itu emosi, bukan pada logik lagi. Itu harusnya ketika kita trading adalah emotionless ya. Jadi kita kalau bisa kurangi emosi seminim mungkin. Ya, jadi keputusannya itu rasional, sesuai memang dengan keadaan yang ada gitu, bukan pakai perasaan gitu. Nah, yang berakibat kualitas analisa kita itu jadi turun, jadi nggak sesuai lagi dengan setup yang sudah kita punya gitu. Nah, ilustrasinya adalah coba teman-teman bandingin orang-orang yang tradingnya sedikit sama orang yang tradingnya banyak gitu. Di banyak kasus orang-orang yang tradingnya lebih sedikit, yang lebih banyak menahan posisi, itu biasanya lebih profitable, seperti itu. Jadi yang lebih sering open posisi, keluar masuk itu ya biasanya chance-nya mereka untuk salah ya jauh lebih besar, karena posisinya jauh lebih banyak kan gitu. Nah, kapan kita harus trading? Nah ya, kita harus trading ya ketika ada setup yang sesuai strategi kita gitu. Jadi kalau misalnya setup kita adalah tunggu harga break EMA sekian, misalnya break moving average sekian baru kita masuk, ya udah kita harus menunggu setup itu, jangan mencari-cari setup yang tidak ada gitu, atau mencoba menggunakan setup orang lain yang kita sendiri tidak mengerti bagaimana setupnya, seperti itu. Nah terus selain itu, apakah risk rewardnya jelas? Itu kalau misalnya risk rewardnya tidak menarik, misalnya risknya lebih besar daripada rewardnya, ya ngapain kita masuk gitu kan, jadinya tidak worth it gitu. Kita meresikokan satu demi reward yang misalnya hanya 0,5, atau meresikokan dua hanya untuk mengejar reward yang satu. Nah, rugi, kita rugi jika seperti itu ya. Kita harus mencari dengan resiko yang sekecil-kecilnya, harus bisa mendapatkan reward yang sebesar-besarnya. Nah terus selanjutnya ya, apakah kondisi marketnya mendukung? Nah, percuma kita punya satu setup yang bagus di satu saham, tapi kalau memang marketnya tidak mendukung, ya seperti keadaan saat ini ya, sama aja. Tetap aja kita ya probability-nya menjadi loss juga gitu. Banyak kok setup yang bagus, banyak kok saham yang saat ini menarik. Tapi ya marketnya lagi koreksi, ya ketarik semua, ke bawah semua. Jadi ya kita harus nunggu dulu sampai marketnya baik dulu, ada tanda-tanda pembalikan, ada konfirmasi reversal, ya barulah kita coba trading lagi. Seperti kita cari posisi lagi tuh. Jika tidak ada, nah dari tiga itu misalnya tidak ada, ya udah kita nggak perlu trading. Itu sudah keputusan yang paling baik. Tidak perlu mencari style yang lain, dicocok-cocokin yang tadinya swing, dicocok-cocokin supaya jadi scalping, supaya selalu open posisi. Nah, nggak harus seperti itu. Jadi tidak trading pun tidak masalah sama sekali, marketnya nggak kemana-mana. Nah, mindset trader yang sudah sukses itu ya, mereka tuh fokusnya pada kualitasnya, kualitas tradingnya, bukan kuantitasnya. Ya nggak perlu banyak-banyak kan trading sedikit pun, tapi kalau profitable ya nggak apa-apa, karena itu memang tujuan akhirnya, yaitu profit. Disiplin, disiplin tunggu peluang, disiplin dengan plan yang ada. Nah, bukan disiplin terus-terusan trading di tengah kondisi market yang lagi nggak jelas. Nah, itu berhubungan dengan manajemen resiko yang baik ya. Semakin sedikit kita trading, semakin sedikit kita open posisi, ya biasanya manajemen resiko kita jauh lebih baik, karena kita bisa berpikir lebih rasional, maka tidak menggunakan emosi. Itu fokus kita, karena fokus kita itu adalah melindungi modal kita. Trader hebat adalah yang sabar menunggu peluang terbaik. Nah, menunggu, bukan mencari-cari atau mengada-ngadakan peluangnya, padahal memang nggak ada, cuma ya supaya muasin ego kita aja, jadi diada-adain tuh peluangnya, padahal sama sekali nggak ada. Apalagi di market begini ya, saat ini belum ada terlihatnya, seperti itu ya. Nanti mungkin tiba-tiba market balik, ya baru kayak kita cari setupnya itu, mungkin sudah ada yang terbentuk. Nah, lebih baik sih kalau untuk saat di market seperti ini ya, kita wait and see dulu. Kesimpulannya ya, tidak perlu trading setiap hari, kita fokus cari setup terbaik. Nah, dan menunggu pun bagian dari strategi trading. Tahan nafsu tradingnya, tahan ego tradingnya, tidak perlu untuk memuaskan nafsu tradingnya, karena ya jika market jelek
Jika market bearish, jika market koreksi, yang menunggu bisa jadi keputusan terbaik untuk kita. Penutupnya terakhir ya, setelah teman-teman tahu seperti ini, apakah teman-teman masih mau trading setiap hari? Harus diingat ya, nggak trading juga adalah sebuah posisi. Tidak trading itu juga bagian dari strategi. Bijakkah teman-teman terus koreksi setiap hari di tengah market yang sedang tidak pasti? Terima kasih.